Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi dalam bincang-bincang ya. Pada sesi lalu kita sudah bahas tentang empati nih. Lalu mengapa orang itu harus berempati? Karena kita adalah makhluk sosial. Nah, sebetulnya kita akan tanya lagi kepada Mbak Widya ya. Sebetulnya manfaat dari empati itu lebih jauh. Itu apa saja, Mbak? Oke, jadi Mbak Anas ada beberapa manfaat empati. Yang pertama, dia akan jika mempunyai empati itu akan bisa mampu dengan mudah membangun relasi dengan orang lain. Gitu, karena balik lagi kita makhluk sosial. Jadi ini justru manfaat yang paling utama, yaitu membangun relasi sosial dengan orang lain. Itu akan mudah dia masuk. Jadi dengan dia punya empati, dia bisa diterima orang lain dengan mudah. Karena apa? Karena dia memahami, mengerti pemikiran dan perasaan orang lain. Otomatis dia akan berinteraksi dengan cepat dan merespon orang lain secara tepat juga. Karena bisa jadi orang yang tidak punya empati itu meresponnya salah gitu. Nah itu menarik nih. Jadi banyak studi, penelitian yang melihat bahwa apa sih sebenarnya yang menjadi hambatan bagaimana orang itu berelasi, kok gagal berelasi dengan orang lain gitu, gagal diterima orang lain atau gagal merespon dengan tepat, itu karena sebenarnya dia nggak punya empati gitu. Jadi orang lain tuh akan merasa dapat dimengerti oleh kita dengan sendirinya. Orang nggak nyaman. Kalau orang akan nyaman, otomatis dia akan diterima. Kebutuhan manusia yang utama itu kan diterima oleh orang lain. Nah, orang yang tidak punya empati itu sulit diterima oleh orang lain karena beda, dia berpikir dengan pemikirannya sendiri gitu. Nah, sedangkan kalau kita sebagai punya kehidupan sosial, sebagai makhluk sosial, membangun relasi sosial itu kan perlu dibangun ya. Nah, itu susah kalau nggak ada empati itu. Itu yang pertama. Jadi yang mendasar itu adalah kalau kita punya empati yang bagus, itu kita akan mudah membangun relasi dengan orang lain. Nah, kemudian yang kedua, kalau sudah dia membangun relasi, maka ada perilaku untuk saling menolong, untuk dia menolong orang lain. Karena empati itu sebenarnya basic dari suatu emosi yang memunculkan perilaku gitu. Memunculkan perilaku tolong menolong. Itu perilaku yang utama itu menolong. Jadi kita bisa berempati kemarin ya, kita bahas tentang compassion ya. Betul. Nah, compassion itu udah tindakan lagi gitu, udah tindakan yang lebih dalam lagi di selain perilaku ini gitu. Nah, jadi ketika kita berempati terhadap orang lain, maka lebih mudah kita melakukan perilaku prososial menolong orang lain. Orang yang punya empati tinggi itu pasti cepat gitu, bisa dites. Kalau ada bencana alam, siapa orang yang cepat duluan tindakannya ini, dites nanti apakah dia punya skala empati yang tinggi, pasti tinggi. Karena dia udah langsung memikirkan orang lain itu. Itu yang kedua ya. Yang ketiga itu membentuk moral. Jadi ini tadi yang sebelumnya di sesi pertemuan kita sebelumnya itu penting sekali membentuk moral anak gitu dengan empati ini. Karena kenapa? Manfaat empati itu membentuk moral, membantu kita mengidentifikasi perilaku apa yang pantas dilakukan, mengarahkan mana yang baik, mana yang salah, nilai-nilai moral masyarakat, nilai moral bangsa, itu mulai dari sini gitu. Jadi apakah kalau ada tawuran, ada apa, bisa nggak di-handle dengan iya bisa. Karena kalau dia punya empati yang tinggi, nggak mungkin dia ada tawuran yang atau sebagainya. Kalau dia punya empati tinggi dengan lingkungannya, mungkin korban narkoba nafsa itu nggak perlu ada gitu. Jadi salah satu tugas kita untuk mendidik anak-anak kita untuk punya empati yang bagus, itu kenapa? Karena kita punya tanggung jawab untuk membentuk moral yang bagus untuk anak-anak kita. Kira-kira gitu. Itu yang ketiga ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat itu membantu mengatur emosi. Nah, ini penting banget. Itu karena banyak hambatan kalau dia udah bisa masuk, diterima oleh orang lain. Gitu ya. Contoh, misalnya ada anak yang udah masuk di kelompoknya, gampang diterima oleh, tapi dia nggak bisa ngatur emosinya. Nggak bisa juga. Gitu. Jadi, dia bisa bangun relasi, tapi cuma sebentar, karena dia menjadi orang yang sangat emosional dan sebagainya gitu ya, mengganggu orang lain dengan emosinya itu nggak bisa gitu. Nah,
Tapi kalau orang yang empati, punya empati bagus, itu dia akan bisa mengatur emosinya dia. Jadi kematangan emosinya itu akan lebih bagus jika dia punya empati yang bagus gitu. Ada fakta unik, bila kita berempati dengan orang lain, maka lebih mudah mengatur emosi kita sendiri. Itu iya gitu. Ya, jadi kemampuan untuk mengatur emosi penting untuk bisa membantu mengenali, memahami emosi yang dirasakan. Karena kadang-kadang gini, kita nggak bisa mengendalikan stres gitu, atau kita nggak bisa mengendalikan perilaku kita. Ya gimana bisa mengendalikan atau memahami orang lain kalau kita sendiri nggak bisa paham kondisi kita seperti apa gitu. Jadi empati itu sebenarnya awal mulanya itu dari awareness dulu, makanya kita belajar awareness ya. Aware kondisi kita seperti apa. Gitu. Basic sekali itu awareness, kesadaran diri. Begitu kita sadar, aduh, aku lagi marah nih gitu sama dia, kok dia bisa ya membuat saya marah seperti ini, misalnya seperti itu. Kita lihat, saya itu dilihat, oh dia membuat saya dia marah karena dia minta saya untuk melakukan ini. Nah, jadi dia mengerem dirinya, melihat orang lain, balik lagi feedback ke dirinya. Nah, itulah yang disebut dengan kedewasaan emosi. Jadi kedewasaan emosi itu sangat ditentukan oleh kemampuan dia memiliki empati. Gitu. Kemampuan dia mengkomunikasikan emosi, pikiran itu ya tergantung dari empati itu. Kira-kira seperti itu. Kemarin kita bahas soal tentang self awareness ya. Jadi di situ juga ada bagaimana self awareness itu bisa mengatur emosi ini ya. Dan ini lebih jauh lagi dengan empati ini juga kita bisa juga mengatur emosi ini ya. Iya, betul. Nah itu makanya basic nih sebelum kita melatih anak itu untuk punya kemampuan empati, berempati, yang utama kita melatih dia untuk aware dulu. Ya. Bisa dilatih? Bisa. Oke. Nah kemudian yang kelima, manfaat empati itu dari riset menunjukkan bahwa itu akan memecahkan konflik, menyelesaikan konflik. Gitu. Ini dari penelitian Davis and O'Toole tahun 1987, juga dari Roger tahun 1982. Ini di jurnal tentang empati ini. Itu bahwa kalau saling berempati, satu kelompok itu saling empati, mendengarkan satu sama lain, itu nggak ada konflik. Dia atau menyelesaikan konflik itu dengan cepat. Dia punya keterhubungan antar individu, sehingga akhirnya membawa kesadaran lebih luas, akhirnya pencapaian goalnya bisa lebih cepat. Gitu. Pencapaian sasarannya itu akan lebih cepat. Kira-kira gitu. Nah ini di organisasi penting sekali sih. Kalau nanti masuk ke ranah psikologi, industri, organisasi, ini salah satu yang diperlukan pada saat memilih karyawan, itu adalah karyawan yang punya empati tinggi. Gitu. Karena kenapa? Karena dia akan punya kemampuan untuk memecahkan konflik dengan baik. Gitu. Konflik resolution, gitu. Itu dengan baik. Kira-kira begitu, Mbak Anas. Saya jadi ingat obrolan kita juga tentang komunikasi yang efektif nih ya. Komunikasi yang efektif kan juga ada di situ untuk bagaimana kita harus berempati ya. Jadi supaya terhindar dari konflik salah satunya kan. Nah ini memang manfaat dari empati itu untuk memecahkan konflik ini ya. Jadi kalau saya lihat memang manfaatnya banyak untuk ya bagaimana kita berelasi dengan orang lain ya. Tapi selain juga manfaat berelasi juga manfaat buat diri kita sendiri. Itu juga ada ya manfaatnya buat perkembangan atau kedewasaan emosi dalam hal ini ya. Emosi. Dalam hal ini emosi. Jadi memang banyak sekali manfaat dari empati ini. Jadi memang ya kita harus mau melatih diri untuk bisa punya keterampilan berempati ini ya. Atau kita juga bisa melatih anak-anak kita, melatih murid-murid, anak-anak sekolah terutama dalam perkembangannya. Itu saya pikir sesuatu hal yang harus diberikan ya untuk perkembangan mereka. Jadi kalau menurut saya penting sekali kita membangun sebuah lingkungan yang mengembangkan empati ini, melihat manfaatnya yang besar sekali. Baik lingkungan di dalam keluarga kecil, keluarga batih gitu, keluarga inti, maupun di lingkungan sekolah gitu. Jadi
perlu secara terstruktur gitu kita melakukan edukasi terhadap anak-anak kita dengan sistem yang lebih bagus, lebih jelas gitu untuk anak-anak belajar berempati ini. Itu sih kira-kira harapan saya, semoga ke depan nanti seperti itu, Mbak Anas. Ya, mungkin dalam sistem pendidikan kita itu saya pikir penting juga ya untuk kita masukkan ya, karena untuk kedepannya, untuk bekal anak sendiri itu sangat-sangat penting ya, untuk ketika dia masuk dalam dunia kerja, dalam dunia organisasi dan sebagainya. Ini saya pikir harus bekal yang harus kita miliki ya untuk seorang. Oke. Iya. Menarik sekali ini bincang-bincang manfaat empati ini, ternyata memang banyak sekali. Nanti di sesi berikutnya kita akan bahas bagaimana cara kita bisa melakukan empati. Mungkin kali ini cukup sekian dulu ya bincang-bincang ini. Kita lanjutkan, jangan kemana-mana, kita lanjutkan lagi nanti di sesi berikutnya. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Anas, sampai ketemu. Sampai ketemu.